17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Nah, penggalan lagu tersebut adalah penggalan lagu Hari Merdeka ciptaan dari Husein Mutahar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Anissa Bidasuti Priyanto dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Wah, tidak terasa ya teman-teman, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Hari Kemerdekaan Indonesia ini tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan. Salah satunya Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Tentu teman-teman sudah tidak asing, bukan? Insinyur Soekarno atau biasa dipanggil dengan Bung Karno adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama. Lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, memiliki nama asli Kusno. Akan tetapi karena sering sakit-sakitan, ia berganti nama menjadi Soekarno. Kemudian Soekarno tumbuh menjadi sehat dan berprestasi di sekolahnya. Ayahnya bernama Raden Sukumi Sosrodihardjo. Ibunya bernama Ida Ayu Nyomanlai. Masa kecil Bung Karno dihabiskan di Tulung Agung dan Mojokerto. Namun pada tahun 1915 Bung Karno pindah ke Surabaya untuk bersekolah di HBS, Hogere Burger School. Selama di Surabaya ini, Bung Karno tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto, salah satu tokoh organisasi pertama di Indonesia. Di sana, Bung Karno mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat dan terkenal seperti Dr. Dolsteker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Nah, pada saat inilah wawasan, jiwa kepemimpinan, dan rasa nasionalisme tumbuh. Pada tahun 1921, Bung Karno melanjutkan bersekolah ke Teknische Hogeschool de Bandung, atau saat ini dikenal dengan Institut Teknologi Bandung, mengambil jurusan teknik sipil. Saat kuliah inilah jiwa nasionalisme Bung Karno tumbuh. Bersama anak muda, Bung Karno mendirikan klub kuliah bernama Algemene Studi Club. Nah, klub inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia. Pada tahun 1927, melihat Bung Karno aktif dalam mengajarkan nasionalisme, membuat pemerintah Belanda khawatir. Akibatnya, Bung Karno berkali-kali dimasukkan ke dalam penjara. Meski begitu, semangat Bung Karno tidak pernah padam. Malah, selama di penjara, Bung Karno selalu memikirkan nasib rakyat Indonesia. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang, baru Bung Karno pun dibebaskan. Lalu Bung Karno mulai aktif dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Melalui BPUPKI, Bung Karno ikut merumuskan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hingga mempersiapkan naskah Proklamasi Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Bung Karno mendengar Jepang menyerah kepada Sekutu, yang artinya adalah kekosongan kekuasaan. Sehari kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1945, ketika sedang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno dan Hatta diculik oleh
oleh golongan pemuda Rengas Dengklok. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, Bung Karno terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pertama berdasarkan sidang PPKI bersama Bung Hatta. Pada tanggal 11 Maret 1966, Bung Karno memberikan mandat kepada Soeharto untuk menjamin jalannya pemerintahan. Pada usia ke-65 tahun, tepatnya pada tanggal 22 Februari 1967, Bung Karno turun tahta sebagai presiden, digantikan oleh Soeharto. Kemudian pada tanggal 21 Juni 1970, di usia ke-69 tahun, Bung Karno meninggal karena sakit. Nah, itu tadi mengenai sejarah perjuangan Bung Karno. Bung Karno pernah mengajarkan kita, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Dari kisah hidup Bung Karno dapat kita ambil simpulan bahwa bersama sebagai generasi penerus bangsa, kita harus giat dalam mencari ilmu dan ikut aktif dalam berorganisasi, karena hal tersebut akan membentuk watak kita menjadi lebih baik, gigih membela kebenaran, dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.